Shalom, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pemirsa sekalian yang setia mendengarkan siaran khotbah kami dari Jayapura, Papua. Kami berdoa Tuhan memberkati saudara semua. Tema firman Tuhan hari ini, pesan penting sebagai kesempatan terakhir. Saudaraku, di hari-hari ini kita bukan lagi hidup di waktu-waktu yang lalu, era 80-an, era 90-an. Ketahuilah kita sudah ada di era yang baru. Zaman anugerah Tuhan, zaman kemurahan Tuhan. Bukan lagi main-main. Kita sudah berada di akhir zaman. Dan ada satu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semua, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Mari saudaraku, kita akan melihat Alkitab yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Kitab yang terakhir dalam Alkitab, Wahyu pasal 14. Di sini kita akan membaca ayat 6 dan ayat 7. Wahyu 14 ayat 6 dan ayat 7 saya baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan tentang Penghakiman. Ayat 6, ini judulnya saja saudaraku sudah jelas. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum. Saudara, kita berhenti dulu ayat 6. Di sini saudaraku, firman berkata ada seorang malaikat yang memegang Injil, dan Injil itu untuk disampaikan kepada semua orang, semua suku, semua kaum, semua bahasa. Jadi ada Injil yang akan diberitakan di akhir zaman ini yang sangat penting, pesan Injil, pesan firman Tuhan yang tidak boleh kita anggap enteng. Ini ayat 6 mengatakan, kepadanya ada Injil yang kekal untuk disampaikan kepada semua bangsa, kepada semua suku dan kaum. Ayat 7 kita baca. Dan ia berseru, saudaraku, dia berseru. Malaikat itu berseru, saudaraku, dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Saudaraku, kepada malaikat itu ada Injil kekal untuk disampaikan kepada semua orang, semua bangsa, semua suku. Dan di ayat 7 mengatakan ia berseru, ia menyampaikan pesan penting Tuhan. Yaitu apa saudaraku? Pesan penting Tuhan adalah sebagai kesempatan terakhir bagi kita. Saudaraku, hari-hari ini bukan lagi hari-hari untuk kita main-main. Bukan lagi hari-hari untuk kita mengikuti keinginan hati kita, mengikuti keinginan daging kita. Tetapi mari kita tangkap pesan penting Tuhan itu. Di ayat 7 jelas sekali, inilah pesan Tuhan. Bagi semua bangsa, bagi semua suku, bagi semua orang, pesan pentingnya apa? Dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakiman, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Inilah pesan penting Tuhan sebagai kesempatan untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, tidak ada orang yang berbuat dosa, tidak ada orang yang berbuat jahat yang akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi saudaraku, di ayat 7 kita perhatikan baik-baik. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia, karena telah tiba, saudaraku perhatikan, saat penghakimannya. Jadi sebelum saat penghakiman itu benar-benar terjadi, sebelum saat penghakiman Tuhan benar-benar datang atas seluruh bangsa, atas seluruh dunia, atas semua orang, atas semua suku,
Tuhan masih kasih satu kesempatan untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Yaitu apa? Takutlah akan Allah. Muliakanlah Dia. Sembahlah Dia. Saudaraku, inilah kesempatan yang terakhir yang Tuhan berikan sebelum tiba penghakimannya. Takut akan Allah itu menjadi atau adalah suatu keharusan bagi kita. Memuliakan Tuhan itu adalah satu keharusan bagi kita. Tidak boleh tidak. Kalau kita mau menerima hidup yang kekal yang disiapkan oleh Tuhan, harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Kita berusaha supaya tidak berbuat dosa. Takut akan Tuhan ialah kita benar-benar ada usaha, ada kemauan, ada tindakan untuk tidak berbuat dosa. Saudaraku, manusia ini, kita ini, kami pun sebagai pendeta tidak lepas dari yang namanya berbuat salah. Amin, saudaraku. Tidak lepas dari yang namanya berbuat dosa. Tidak lepas dari yang namanya pelanggaran. Tetapi saudaraku, dalam setiap kehidupan yang kami jalani, hari lepas hari, kami belajar berusaha, kami belajar bertekad, kami berkerinduan, kami berdoa kepada Tuhan, supaya kami, Tuhan, kalau boleh tidak berbuat dosa setiap hari. Kalau boleh Tuhan, kami ini tidak berbuat kesalahan, tidak jatuh dalam pelanggaran, tidak jatuh dalam dosa. Kami berusaha, saudaraku, walaupun kami tahu ini kami daging, lemah. Ada kadang-kala tanpa kami sengaja, kami sudah bikin dosa. Walaupun kami ini pendeta dan hamba Tuhan. Tetapi setidaknya, saudaraku, kita ini sebagai orang percaya, ada usaha, ada kerja keras, ada kemauan yang kuat untuk hidup takut akan Tuhan. Orang kalau ada keinginan untuk hidup takut akan Tuhan, dia akan menjauhkan dirinya dari yang namanya berbuat dosa. Saudaraku, jangan main-main. Alkitab berkata, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Karena Alkitab berkata, saatnya telah tiba penghakimannya. Penghakiman Tuhan ini tidak lama lagi akan terjadi, akan Tuhan laksanakan. Saudaraku, kalau sudah saat penghakimannya Tuhan, berarti kesempatan itu sudah tertutup. Kesempatan untuk kita menyenangkan Tuhan. Kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita mencari Tuhan sudah tertutup. Tetapi hari ini ketika kita mendengarkan firman, itu artinya kesempatan dari Tuhan masih terbuka lebar, saudaraku. Mari kita memuliakan Tuhan selagi kita masih hidup. Mari kita menyenangkan Tuhan selagi kita masih diberikan nafas oleh Tuhan. Alkitab berkata, muliakanlah Dia, sembahlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Ini adalah pesan terakhir, pesan penting bagi seluruh dunia, bagi semua orang, bagi semua suku. Hiduplah takut akan Tuhan. Jangan lagi main-main dengan Tuhan. Jangan lagi, saudaraku, hidup keinginan kita yang kita lakukan. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Alkitab berkata, karena telah tiba saatnya penghakiman. Saudaraku, banyak kali kehidupan kita ini dikecohkan dengan pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kuasa iblis mengalihkan fokus kita kepada masalah. Amin. Banyak kali kita ini lebih fokus kepada masalah, lebih fokus kepada beban, lebih fokus kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan seakan-akan tidak ada waktu untuk kita datang mencari Tuhan. Seakan-akan kesibukan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita mencuri waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Seakan-akan beban kita, pergumulan kita mengambil waktu kita untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang menyenangkan Tuhan. Jangan kalah dengan masalah kita. Jangan kalah dengan pergumulan kita. Jangan kalah dengan beban kita. Iblis dengan begitu banyak macam cara mengalihkan fokus kita bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada masalah. Ada begitu banyak orang tidak mencari Tuhan, alasannya masalah. Ada begitu banyak orang ketika pendeta tanya, kenapa tidak beribadah, Bu? Bu, hari Minggu tidak kelihatan di gereja, kenapa? Ibunya berkata, aduh, saya banyak pergumulan, Pak Pendeta.
Aduh, rumah tangga saya begini. Aduh, saya banyak beban. Ini cara iblis untuk mengalihkan. Sebenarnya fokus kita ini memuliakan Tuhan. Fokus kita ini untuk menyembah Tuhan. Fokus kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Saudaraku, mari buka mata rohani kita baik-baik. Penghakiman Tuhan sudah semakin dekat. Bukan lagi saatnya kita ini santai. Bukan lagi saatnya kita ini menyia-nyiakan waktu kita. Bukan lagi saatnya kita ini mau fokus dengan beban hidup. Semua orang pasti pernah mengalaminya yang namanya beban hidup. Masalah, kami pun pendeta sampai hari ini banyak beban hidup, banyak masalah. Tetapi saudaraku, kami belajar fokus kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita belajar fokus kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, Yesus Kristus yang kita sembah, maka ada pertolongan Tuhan di sana. Amin. Ada jalan keluar di sana kalau kita berusaha mau memuliakan Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Sedangkan Tuhan dulu, cari Tuhan. Sembah Tuhan, ini pesan penting bagi kita orang percaya. Saya percaya kalau kita adalah masalah dan beban, Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan orang-orang yang menyembah Dia siang dan malam. Orang-orang yang menyenangkan Tuhan siang dan malam tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari cari Tuhan, mari hidup takut akan Tuhan. Penghakiman Tuhan sudah semakin dekat. Walaupun kita punya masalah besar, beban besar, pergumulan besar, kalau kita belajar untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, mencari Tuhan, saya percaya Allah yang menjadikan langit dan bumi, Dia yang akan memberi pertolongan dalam hidup kita. Asalkan fokus kita untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan, ini adalah kesempatan yang terakhir. Semakin dekat penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan sudah ada di depan mata. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita tidak mau bangkitkan kesetiaan kita dengan Tuhan, jangan sampai kita tersingkir. Jangan sampai kita tidak menerima hidup yang kekal. Mari kembali setia, bangun doamu, bangun kesetiaanmu, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.